Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Kania, NPM 190317322, kelas C, mata kuliah Riset dan Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Fast Moving Consumer Goods di BI tahun 2016 sampai 2018. Di sini ada 3 bab yang saya jelaskan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, dan bab 3, metode penelitian. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak pula perusahaan yang bermunculan sehingga menimbulkan persaingan yang ketat sehingga setiap perusahaan melakukan peningkatan daya saing, yaitu dengan kegiatan ekspansi dan meningkatkan aktivitas produksinya. Akibat persaingan yang ada membuat perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Tujuan utama perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Persepsi investor sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nyatanya, dalam melakukan keputusan investasi, investor memerlukan informasi tentang penilaian saham. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan ditambah nilai dasar hutang. Dengan demikian, penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Selanjutnya, investor akan melakukan analisis laporan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan investor dalam melakukan analisis yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan, yakni neraca, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan guna mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan tersebut. Untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, di antaranya rasio likuiditas dan rasio profitabilitas, agar investor dapat membuat keputusan yang rasional dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Maka dari itu, rasio likuiditas dan rasio profitabilitas sangat penting bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam memperoleh laba. Maka di sini saya ingin mengetahui mengenai kinerja perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan meneliti mengenai apakah ada pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang keempat, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang kelima, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang keenam, apakah struktur modal dapat memediasi likuiditas terhadap nilai perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018? Yang ketujuh, apakah struktur modal dapat memediasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018.
Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang keenam, untuk mengetahui apakah struktur modal dapat memediasi likuiditas terhadap nilai perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang ketujuh, untuk mengetahui apakah struktur modal dapat memediasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan FMCG di BI tahun 2016 sampai 2018. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan nilai perusahaan. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis terhadap perusahaan dalam menentukan keputusan pendanaan serta memotivasi perusahaan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua ada bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan menambah referensi bagi peneliti akan nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Selanjutnya ada bagi investor, yaitu diharapkan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, bisa dilihat dari bagan yang sudah saya tampilkan di sini. Yang pertama ada BI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya mencari perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Lalu selanjutnya saya mencari laporan keuangan dan rasio keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut. Untuk rasio keuangan, data yang saya butuhkan yaitu data likuiditas dan profitabilitas. Untuk likuiditas dapat disimbolkan dengan current ratio atau CR, dan profitabilitas dapat disimbolkan dengan net profit margin atau NPM. Selain mencari data likuiditas dan profitabilitas, saya pun mencari data untuk variabel intervening yaitu struktur modal atau disimbolkan dengan DER. Setelah data likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal ini diketahui, selanjutnya saya memperhitungkan kembali atau mencari tahu apakah likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis. Ditemukan bahwa H1 yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, H2 profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, H3 struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, H4 likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H5 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, H6 likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening, H7 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Lalu kemudian bab 2 landasan teori. Yang pertama ada likuiditas. Di sini saya mencantumkan pengertian likuiditas dari beberapa ahli. Lalu menurut Rianto tahun 1995 bahwa likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Untuk rumus yang digunakan untuk mengukur rasio lancar ialah sebagai berikut. Itu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston tahun 2009 mendefinisikan profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Lalu menurut Munawaroh tahun 2014, profitabilitas adalah gambaran dari hasil kerja manajemen dalam tata kelola perusahaan.
Dan rumus yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas ialah sebagai berikut, yaitu net profit margin atau NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Selanjutnya ada struktur modal. Menurut Halim tahun 2007, struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Lalu menurut Martono dan Hajito tahun 2013, struktur modal atau capital structure adalah pembiayaan perusahaan yang berjangka panjang dapat ditinjau dengan perimbangan hutang jangka panjang terhadap ekuitas, dan rumus yang digunakan yaitu DER atau debt equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Selanjutnya nilai perusahaan menurut Norirawan tahun 2012 bahwa kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Lalu menurut Gultom tahun 2013 bahwa nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepentingan sebuah perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa pihak seperti para investor yang mengaitkan nilai perusahaan dari harga sahamnya. Dan rumus yang digunakan yaitu PBV atau Price Book Value sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Kemudian ada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif dan asosiatif. Metode penelitian verifikatif menurut Sugiono tahun 2007 dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antar dua variabel atau lebih. Untuk menguji hipotesis, saya melakukan pengujian pada variabel X yaitu likuiditas dan profitabilitas terhadap variabel Y yaitu nilai perusahaan dengan variabel Z yaitu struktur modal sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai likuiditas yang diukur dengan cash ratio dan profitabilitas diukur dengan net profit margin atau NPM dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV dengan struktur modal sebagai variabel intervening yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Oleh karena itu, objek dalam penelitian ini adalah likuiditas yaitu X1 dan profitabilitas yaitu X2 sebagai variabel independen atau bebas. Sedangkan yang menjadi variabel dependen atau terikat adalah nilai perusahaan dan struktur modal. Kemudian yang menjadi subjek penelitian adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di BI. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari perusahaan FMCG adalah produk yang memiliki perputaran omset dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Produk FMCG memiliki masa simpan yang relatif singkat karena sifatnya yang cepat rusak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan FMCG sebanyak 50 perusahaan yang terdaftar di BI. Yang pertama, ini ada perusahaan food and beverage atau makanan dan minuman sebanyak 24 perusahaan. Lalu ada perusahaan cosmetic and household sebanyak 7 perusahaan. Lalu ada perusahaan houseware, di antaranya ada 5 perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan pharmaceutical, yaitu ada 10 perusahaan, dan perusahaan tobacco manufaktur atau perusahaan rokok, yaitu sebanyak 4 perusahaan. Selanjutnya ada sampel. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yang menurut Sugiono bahwa pengertian purposive sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu yang pertama ada perusahaan subsektor pharmaceutical yang terdaftar di BI. Yang kedua, perusahaan pharmaceutical periode 2016 sampai 2018 yang secara berturut-turut tercatat di BI.
Lalu ada perusahaan farmasetikal mempublikasikan laporan tahunan periode 2016 sampai 2018 atau financial statement di masing-masing website perusahaannya dan di BI. Berdasarkan uraian kriteria penelitian di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasetikal periode 2016 sampai 2018, yaitu sebanyak 10 perusahaan. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independent variabel, yaitu likuiditas sebagai X1 dan profitabilitas sebagai X2 merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat atau dependent variabel. Sedangkan variabel terikat atau dependent variabel dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, yaitu Z, dan variabel intervening, yaitu struktur modal, sebagai Y. Selanjutnya ada alat analisis. Alat analisis yang saya gunakan yaitu regresi berganda. Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan atau secara bersama-sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.